Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Permanajati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu LKS. LKS atau Lembar Kerja Siswa adalah suatu media pembelajaran yang digunakan oleh guru ataupun siswa ataupun menurut Depdiknas 2005 menjelaskan bahwa lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan siswa, atau merupakan salah satu yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa atau aktivitas dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Alawiyah, NPM 1850606136. Kali ini saya akan menjelaskan tema 2, subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Baik, bisa kita saksikan di sebelah kanan, itu ada lembar kerja peserta didik untuk subtema 1. Kali ini saya akan menjelaskan muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang keragaman benda. Seperti yang teman-teman lihat di samping, di sini ada tujuan kegiatan. Nah, di sini sudah dijelaskan dari nomor pertama sampai dengan nomor 5, dijelaskan dengan sangat rinci bagaimana proses kegiatan pembelajaran itu. Kemudian ada alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan oleh guru dan siswa sehingga proses pembelajaran untuk mengetahui keragaman benda itu dapat terlaksana dengan baik. Di antaranya buku siswa tematik yang tentu itu akan menunjang proses pembelajaran, kemudian teks bacaan tentang wujud benda, dan gambar Benny juga bersama temannya yaitu Edo bermain pistol. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah kegiatan. Nah, di sini langkah-langkah kegiatan sangat dituliskan dengan rinci dari nomor pertama sampai nomor 12. Kemudian bisa kita lihat langsung di sini ada ruang untuk berdiskusi antara teman. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa harus berpikir dan berefleksi tentang wujud benda itu sendiri. Nah, kemudian kita akan beralih ke analisis. Nah, di samping kiri saya ada analisis yang masih kosong dan ini akan kita isi bersama-sama. Yang pertama, aspek yang dianalisis adalah kelengkapan unsur-unsur LKS. Ya, di sini kelengkapan LKS sendiri terdiri dari satuan pendidikan, pertemuan keberapa, kelas atau semester, mata pelajaran terkait, tema atau subtema, petunjuk umum, tujuan pembelajaran dari setiap indikator, kemudian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan yang dilengkapi dengan tugas dan langkah-langkah kerja, kemudian diakhiri dengan refleksi. Adapun untuk analisis itu sendiri, maka kita bisa menceklistnya pada kolom setuju. Kemudian untuk analisis kedua adalah rumusan petunjuk atau instruksi LKS sederhana sehingga mudah dipahami. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, sudah tersedia langkah-langkah yang begitu sederhana sehingga siswa bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Maka kita checklist pada kolom setuju. Kemudian untuk poin ketiga, rumusan kegiatan pembelajaran dalam LKS singkat dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Ya, tentu saja hal ini tadi sudah kita lihat di LKPD yang pertama dan kita akan mengisi kolom setuju. Yang keempat, kegiatan pembelajaran pada LKS memungkinkan tercapainya indikator atau tujuan pembelajaran. Ya,
Tujuan pembelajaran di LKPD yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah agar siswa bisa mengetahui dan membedakan antara benda cair, benda padat, dan juga benda. Siswa akan mengetahui antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, maka kita akan mengisi pada kolom setuju. Kemudian, yang kelima, bahasa yang digunakan pada LKS sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Ya, tadi sudah kita baca pada LKPD atau LKS tersebut sudah dijelaskan tata cara, kemudian langkah-langkah kegiatan yang cukup sederhana sehingga siswa bisa memahaminya dengan baik sesuai dengan perkembangannya. Kemudian, tampilan LKS indah dan menarik. Dengan diadakannya gambar antara Edo dan juga Benny yang sedang bermain pistol. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan refleksi dan juga diskusi yang ditampilkan dengan menarik menggunakan warna. Itu bisa membuat visual siswa lebih tertarik untuk mengerjakan proses pembelajaran pada LKS tersebut. Maka kita akan mengisi kolom tersebut dengan setuju. Kemudian LKS memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pada refleksi ada pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk memikirkan perbedaan antara benda cair, benda padat, dan benda gas. Maka kita akan isi kolom tersebut dengan setuju. Selanjutnya, nomor 8, LKS memancing siswa untuk bertanya. Ya, dengan diadakannya diskusi, maka siswa dianjurkan untuk bisa berkelompok dan bisa berdiskusi antar teman sehingga mereka bisa memikirkan suatu permasalahan yang bisa mengundang mereka untuk mempertanyakan hal itu kepada guru. Maka kita bisa mengisinya dengan setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya, LKS memfasilitasi siswa untuk mengamati dan mengindra. Ya, pada LKS ini kita mendapati ada contoh benda yang digambarkan dengan Benny bersama temannya yaitu Edo yang sedang bermain pistol. Maka siswa bisa mengindra dan menganalisa benda apa yang mereka lihat pada gambar tersebut. Maka kita mengisi kolom ini dengan setuju. 10 yaitu LKS memfasilitasi siswa untuk mencoba atau mempraktikkan. Nah, kebetulan pada LKPD atau LKS ini tidak tersedia sarana agar siswa bisa mempraktikkan dari materi tersebut. Maka kita mengisi kolom pada analisis ini dengan tidak setuju. Kemudian selanjutnya LKS memfasilitasi siswa untuk menganalisis. Nah, adapun untuk menganalisis ini bisa dilihat dengan cara siswa membaca kisah antara Benny dan Edo yang sedang bermain pistol. Maka bisa dilihat tentang berbagai macam jenis benda. Maka kita mengisi kolom tersebut dengan setuju. Kemudian nomor 12, LKS memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menalar atau proses berpikir logis dan sistematis. Nah, pada lembar terakhir ada pertanyaan refleksi yang memungkinkan siswa bisa memikirkan keragaman benda itu sendiri sehingga bisa membuat siswa berpikir sistematis. Maka kita isi kolom tersebut dengan setuju. Kemudian pertanyaan ke-13, LKS memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi. Ya, tentu saja dengan diadakannya diskusi, kemudian antar teman saling berkelompok, kemudian
saling berdiskusi, saling bertanya, kemudian siswa juga mempertanyakan sesuatu hal kepada gurunya, maka itu memungkinkan siswa untuk melakukan komunikasi. Maka kita isi analisis ini dengan kolom setuju. Selanjutnya, LKS menyajikan pembelajaran yang memuat komponen karakteristik terpadu. Ya, pada LKS ini disediakan komponen-komponen karakteristik yang terpadu. Maka kita isi dengan kolom setuju. Selanjutnya, nomor 15, LKS menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan. Ya, dengan diadakannya diskusi, kemudian cerita Beni dan Edo, maka diharapkan proses pembelajaran pada LKS ini bisa terlaksana dengan aktif dan menyenangkan karena disertai juga dengan diskusi antar teman. Maka kita isi kolom ini dengan setuju. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Tersedia beberapa pertanyaan untuk refleksi. Ya, ini tersedia di bagian akhir. Maka disinyalir hal ini memudahkan siswa untuk bisa memikirkan secara sistematis terkait proses pembelajaran ini sehingga bisa memahami keragaman benda dengan utuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu adalah analisis dari tema 2 subtema 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Trisnawati, MPM 185060144. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis lembar kerja siswa kelas 2, tema 2 mengenai bermain di lingkunganku, dengan subtema 2 mengenai bermain di rumah teman. Nah, di sini ada beberapa macam aspek yang harus dianalisis. Yang pertama ada kelengkapan unsur-unsur LKS yang meliputi A. Identitas LKS. Nah, di dalam LKS tersebut sudah cukup lengkap mengenai identitasnya. Yang B. Petunjuk umum dalam LKS sudah sangat jelas dan cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang C. Tujuan pembelajaran. Nah, di dalam lembar kerja siswa tersebut sudah ada tujuan pembelajarannya. Yang kedua ada rumusan petunjuk atau instruksi dalam lembar kerja siswa. Nah, di dalam lembar kerja siswa ini sudah sangat jelas dan memiliki petunjuk atau instruksi. Selanjutnya ada rumusan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam lembar kerja siswa tersebut belum adanya rumusan kegiatan pembelajaran. Seharusnya di lembar kerja siswa tersebut dicantumkan atau dituliskan rumusan masalah yang sederhana dan cukup mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada lembar kerja siswa cukup jelas dan sangat mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya yang kelima ada bahasa. Nah, di dalam lembar kerja siswa tersebut sudah cukup jelas mengenai bahasa. Bahasa yang digunakan juga cukup singkat dan bisa mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada tampilan LKS. Nah, dalam tampilan lembar kerja siswa ini cukup menarik dan cukup indah untuk siswa anak kelas 2 ini. Karena di dalam lembar kerja siswa tersebut ada beberapa gambar. Selanjutnya yang ketujuh ada LKS memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Tetapi di setiap lembar kerja siswa tidak semua memiliki pertanyaan mengapa dan bagaimana. Selanjutnya yang ke-8 ada LKS memancing siswa untuk bertanya.
Untuk LKS ini memang fungsinya untuk memancing siswa untuk bertanya, karena siswa dituntut atau diminta untuk memahami apa sih yang ada di materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, LKS memfasilitasi siswa untuk mengamati dan mengidentifikasi. Selanjutnya, yang kesembilan ada LKS memfasilitasi siswa untuk mengamati dan mengidentifikasi. Yang ke-10 ada LKS memfasilitasi siswa untuk mencoba atau mempraktikkan. Di lembar kerja siswa ini, tidak semua lembar kerja siswa hanya pertanyaan, tetapi bisa juga mengenai tentang bagaimana sih praktek-praktek sederhana yang bisa dilakukan oleh siswa. Yang ke-11 ada LKS memfasilitasi siswa untuk menganalisis. Nah, di dalam LKS ini siswa juga harus mampu menganalisis agar siswa bisa menjadi lebih aktif. Yang ke-12 ada LKS memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menalar atau proses berpikir logis dan sistematis. Di dalam lembar kerja siswa ini memang siswa diminta untuk berpikir logis dan sistematis dalam memahami soal-soal di dalam lembar kerja siswa tersebut. Selanjutnya, yang ke-13 ada lembar kerja siswa memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi. Nah, di dalam LKS ini siswa dan guru akan lebih komunikatif dalam pembelajaran. Yang ke-14 ada LKS menyajikan pembelajaran yang memuat komponen karakteristik menjadi terpadu. Maksudnya terpadu di sini di dalam lembar kerja siswa ini dari beberapa materi pelajaran bisa digabungkan menjadi satu tema. Selanjutnya ada LKS menyajikan kegiatan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan. Jadi di lembar kerja siswa ini sebisa mungkin guru akan memberikan soal-soal yang lebih menyenangkan dan lebih menarik lagi. Yang terakhir ada tersedia beberapa pertanyaan refleksi. Nah, di dalam LKS ini tidak terdapat pertanyaan refleksi. Seharusnya dicantumkan atau dituliskan pertanyaan refleksi. Sekian pemaparan hasil analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nur Aini, NPM 1850606123. Saya di sini akan menjelaskan tindak lanjut hasil analisis LKS. Yang pertama, LKS memiliki rumusan atau petunjuk yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Juga LKS memungkinkan tercapainya indikator tujuan. Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, LKS menggunakan bahasa yang sesuai, dan tidak semua tampilan LKS itu indah dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Dwi Pokwita. Saya di sini akan menjelaskan subtema keempat yang berjudul bermain di tempat wisata. Yang pertama ada kelengkapan unsur-unsur LKS. Di sini saya setuju karena unsur-unsur LKS subtema keempat sudah sangat lengkap dan sudah terperinci juga di dalam subtema tersebut. Masalah identitas, petunjuk umum, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, refleksi sudah sangat lengkap ada di dalam subtema tersebut. Nah, untuk yang poin kedua yaitu rumusan petunjuk
atau instruksi LKS sederhana sehingga mudah dipahami siswa. Di sini juga saya setuju karena di dalam LKS tersebut sudah memiliki petunjuk atau instruksi yang sangat sederhana dan untuk mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk poin yang ketiga adalah rumusan kegiatan pembelajaran dalam LKS singkat dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Di sini juga saya setuju karena di dalam LKS tersebut memiliki rumusan kegiatan pembelajaran yang sangat singkat, sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk yang keempat ada kegiatan pembelajaran dalam LKS memungkinkan pencapaian indikator dan tujuan pembelajaran. Di sini saya juga setuju karena di dalam LKS ini memiliki indikator atau tujuan pembelajaran yang sudah sangat lengkap dan untuk mudah dipahami oleh siswa. Nah, poin kelima, bahasa yang digunakan dalam LKS tersebut sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Di sini juga saya setuju karena di dalam LKS tersebut memiliki bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yaitu bahasa Indonesia. Untuk poin keenam yaitu tampilan LKS indah dan menarik. Di sini saya setuju karena di dalam LKS tersebut memiliki gambar atau tampilan yang sangat menarik sehingga siswa mudah untuk atau tertarik kepada pembelajaran tersebut. Nah, yang ketujuh ada LKS memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Di sini saya tidak setuju karena di dalam LKS tersebut tidak ada pertanyaan mengapa dan bagaimana, tetapi hanya ada pertanyaan apa. Nah, untuk poin ke-8 LKS mencangkup siswa untuk bertanya. Nah, di sini juga saya setuju karena di dalam LKS akan memancing siswa untuk bertanya karena di dalam LKS meminta siswa untuk paham konsep bahasa Indonesia dalam bentuk cerita. Nah, untuk poin ke-9 LKS memfasilitasi siswa untuk mengamati. Nah, di sini juga saya setuju karena siswa diminta untuk mengamati pembelajaran tersebut, untuk memberikan atau bertanya kepada guru supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Untuk poin ke-10, LKS memfasilitasi siswa untuk mencoba atau mempraktikkan. Nah, di sini juga saya setuju karena di dalam LKS tersebut memberikan contoh dan praktiknya secara langsung oleh guru kepada siswa dan membuat kerajinan seperti ada di LKS seperti subtema keempat di bagian bawah ada tugas tentang karya atau praktik. Untuk poin ke-11 LKS memfasilitasi siswa untuk menganalisis. Saya di sini setuju karena di dalam LKS memberikan fasilitas siswa untuk menganalisis lebih aktif lagi. Nah, untuk poin ke-12, LKS memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menalar atau proses berpikir logis dan sistematis. Di sini saya setuju karena di dalam LKS memberikan pertanyaan yang logis dan sistematis. Nah, untuk poin ke-13, LKS memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi. Di dalam LKS tersebut, siswa dan guru diminta untuk berkomunikasi dalam pembelajarannya. Jadi, siswa dan guru semakin aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk poin ke-14, LKS menyajikan pembelajaran yang membuat konten kreatif dan terpadu. Saya setuju di dalam LKS tersebut menyajikan pembelajaran bermuat komponen kreatif terpadu. Nah, untuk poin ke-15, LKS menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan. Saya juga setuju karena di dalam LKS tersebut menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif karena guru akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk poin ke-16, tersedia beberapa pertanyaan untuk refleksi. Nah, di sini juga saya setuju karena di dalam LKS tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk lebih memahami pembelajaran tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.